Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika unggul. Saya Lisda dan kembali saya akan menemani Anda dalam mata kuliah Aljabar Linier ya. Kali ini saya akan mengenalkan Anda tentang konsep matriks. Di akhir pertemuan, saya berharap Anda mampu menjelaskan tentang definisi sebuah matriks dan Anda juga dapat menentukan hasil dari operasi sebuah matriks. Kuasai konsep dasar kali ini karena materi ini akan menjadi modal Anda dalam mempelajari materi-materi selanjutnya. Ingat ya, tanamkan dalam diri Anda bahwa Anda, khususnya mahasiswa saya yang tunanetra, Anda bisa menaklukkan matematika ya. Saya akan coba menarasikan konsep matriks ini untuk Anda dan berharap Anda bisa lebih mudah membayangkan, Anda bisa lebih mudah mempelajari dan dapat nantinya mengerjakan masalah-masalah terkait dengan matriks ya, dengan baik tentunya. Oke ya, saya akan awali dengan pengertian dari matriks itu sendiri ya. Matriks itu bisa kita maknai dengan sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa ataupun kurung siku, ya. Kemudian bagaimana sih cara memberi nama suatu matriks ya? Suatu matriks itu diberi nama dengan huruf kapital. Misalnya matriks A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa dalam sebuah matriks itu kita juga harus mengenal istilah ordo. Ordo suatu matriks itu juga sering disebut dengan ukuran matriks yang menunjukkan perkalian baris dan kolom matriks tersebut. Misalkan saya punya matriks A berordo 3 kali 2, maka matriks A itu terdiri dari 3 baris dan terdiri dari 2 kolom. Ordo matriks ditulis dengan huruf kecil sebagai subskrip ya. Misalnya saya punya matriks A yang memiliki sebanyak X baris dan memiliki sebanyak Y kolom. Maka dapat ditulis A subskrip XY. Tapi ingat, umumnya keterangan ordo matriks tersebut tidak ditulis. Jadi nanti mungkin Anda akan menemukan matriks A, B, C, dan seterusnya hanya huruf kapital aja, tidak ada keterangan ordo matriksnya. Anda harus paham nanti, walau tidak ditulis ordo matriksnya, berapa sih ordonya atau berapa sih ukuran matriks tersebut dengan melihat banyaknya baris dan banyaknya kolom. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan memperhatikan bilangan-bilangan yang menyusun matriks tersebut ya. Tadi saya menyampaikan kalau bilangan dalam matriks itu kan tersusun dalam baris dan kolom ya. Jadi bilangan-bilangan dalam suatu matriks tersebut disebut dengan komponen atau elemen matriks. Jadi kalau saya sebut komponen matriks atau elemen matriks, Anda tahu itu adalah bilangan-bilangan penyusun matriks itu sendiri ya. Diingat-ingat, komponen atau elemen matriks dan jika dituliskan atau dilambangkan adalah dengan huruf kecil. Oke, saya misalkan ya tadi ya. Jadi kalau ada matriks, lambangnya huruf besar, misalnya matriks A, maka isian di dalam matriks tersebut, komponennya dituliskan dengan huruf kecil, mirip aturan sebelumnya. Komponen matriks sama, jika ditulis lengkap, itu maka ditulis dengan huruf kecil, dilengkapi dengan subskrip. Subskrip dalam elemen ini menjelaskan posisi elemen atau komponen matriks di dalam suatu matriks. Misalkan ya,
komponennya adalah A kecil subscript 14. Maka bilangan A atau komponen A ini adalah komponen matriks yang terletak di baris ke-1 dan kolom ke-4. Misalkan lagi, saya punya komponen matriks A kecil ya, subscript 32. Maka bilangan A ini adalah komponen matriks yang terletak di baris ketiga dan terletak di kolom kedua. Bisa Anda pahami ya? Angka yang dituliskan sebagai subscript ada 2 ya. Angka pertama menunjukkan letaknya pada baris berapa dan angka kedua menunjukkan letaknya pada kolom berapa. Oke, sekarang kita sepakati ya. Yang pertama, untuk selanjutnya saya akan menyebut matriks tanpa menyebutkan subscriptnya. Jadi, jika nanti saya sebutkan matriks A berukuran 1 kali 4, maka Anda bisa menuliskannya dengan huruf A kapital saja. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa nama matriks umumnya tidak diberi keterangan ordonya. Jadi tinggal ditulis aja A sama dengan matriksnya berapa, bukan A subscript ordonya. Oke. Yang kedua, terkait dengan komponen matriks ya. Saya sebutkan komponen A11, jika saya sebutkan komponennya A11, maka penulisannya di MS Word adalah A subscript 11. Tanpa menyebutkan subscript, Anda sudah paham ya. Misalnya komponennya A14, maka yang saya maksud penulisannya adalah huruf kecil A subscript 14. Saya harap Anda paham ya bagaimana membayangkan suatu matriks dan di dalamnya ada bilangan-bilangan sebagai komponen atau elemennya dan Anda juga bisa membayangkan posisinya. Oh, komponen matriksnya A11 berarti terletak di baris 1 kolom 1. Oh, komponennya adalah A52 berarti terletak di baris 5 kolom kedua dan seterusnya ya. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara menuliskan matriksnya. Kalau tadi kan baru secara konsep agar Anda bisa membayangkan ya. Tadi saya mendefinisikan bahwa matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan berdasarkan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Baris itu yang horizontal ya, kemudian yang kolom itu yang vertikal. Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda bahwa konsep matriks ini bisa Anda pelajari juga dengan menggunakan telapak tangan. Tetapi dalam hal ini saya harap Anda bisa didampingi oleh rekan Anda atau orang tua Anda untuk membantu Anda memahami bagaimana konsep matriks itu dipelajari melalui telapak tangan ya. Saya coba gambarkan di sini ya. Ini saya menggunakan telapak tangan kiri saya. Di telapak tangan kita itu ada ruas-ruas ya, buku-buku jari tangan yang dapat mewakili letak bilangan atau komponen atau elemen dari suatu matriks. Kalau jari tangan saya buka ya seperti ini, Anda bisa nanti dipandu oleh rekan Anda. Lalu saya lipat ibu jari tangannya, lalu saya lipat juga jari manis saya, maka di jari tangan yang saya raba ini ya, Anda bisa dibantu oleh rekan Anda, ini menggambarkan matriks berukuran 3 kali 3 ya. Yang saya tunjuk ini mewakili baris 1, kemudian di bawahnya yang telunjuk ya, yang jari tengah ini adalah baris 2, kemudian yang jari manis itu adalah baris ketiga. Yang pertama tadi itu jari telunjuk ya, itu baris pertama. Kemudian ke bawah ya yang vertikal ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi kalau Anda punya matriks terus ditanya atau dosen atau saya yang nanti menanyakan di manakah letak dari A11. A11 berarti baris 1 kolom 1, letaknya di sini ya. Kalau saya bertanya tentang di mana letak dari komponen matriks A23 berarti baris kedua kolom ketiga, maka letaknya di sini ya. Dengan ini Anda bisa membayangkan dan ini nanti sebenarnya
bisa juga Anda gunakan untuk mempelajari operasi matriks ya, perkalian, penjumlahan, dan seterusnya ya. Semoga kita bisa ketemu dan saya harap Anda bisa didampingi oleh rekan Anda atau keluarga Anda dalam mempelajari konsep matriks menggunakan telapak tangan ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ya. Saya punya matriks A berordo XY. Maka A dapat dituliskan A sama dengan kumpulan bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom dan berada di dalam tanda kurung ya. Jumlah barisnya sebanyak X dan jumlah kolomnya sebanyak Y. Maka matriks A ini dapat ditulis, Anda bayangkan dulu ya, letak A tadi ada sebanyak X baris kemudian Y kolomnya. Maka baris pertamanya adalah A11, kemudian A12, kemudian A13 dan seterusnya sampai nanti A1Y karena ada sebanyak Y kolom ya. Kemudian baris keduanya coba Anda bayangkan, maka baris keduanya berisi A21, kemudian A22, kemudian A23 dan seterusnya sampai nanti A2Y. Baris ketiganya berarti lebih cepat lagi, berarti A31, A32, A33 dan seterusnya sampai A3Y. Sampai baris-baris selanjutnya dan baris terakhir adalah AX1. Kenapa X? Karena barisnya sebanyak X ya. Perhatikan matriks A banyaknya baris tadi X. Baris terakhir adalah baris ke X. Maka komponen dari baris terakhir tersebut adalah AX1, kemudian AX2, yaitu komponen pada baris ke X kolom kedua, kemudian AX3, AX4, dan seterusnya sampai sampai AXY ya. AXY itu komponen yang paling ujung, AXY berarti komponen itu berada di baris ke X kolom ke Y. Oke, jadi seterusnya saya akan menarasikan matriks dengan membacakan komponen matriks per barisnya. Anda harus sudah paham dengan kesepakatan kita ya. Saya akan membacakan matriks dari baris per barisnya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa membacakan atau menjelaskan matriks dengan membacakan komponen per kolomnya. Saya coba ajak Anda untuk berpikir sedikit lagi. Kalau tadi ada matriks A berordo XY, maka matriks A dapat ditulis, kalau kita mengacu pada kolom penulisannya, kolom pertama adalah A11, kemudian A21, kemudian A31, dan seterusnya sampai AX1. Kolom keduanya berarti A12, A22, A32, dan seterusnya sampai AX2. Hingga nanti kolom terakhir, kita punya kolom yaitu isinya A1Y, A2Y, A3Y, dan seterusnya sampai AXY. Sama tadi ya, baik kita membaca dengan baris ataupun membaca dengan kolom. Tapi saya ingin Anda ingat kembali ya, setiap saya sampaikan matriks, Anda harus paham bahwa matriks selalu diawali dengan buka dan diakhiri dengan tutup kurung ya. Walaupun saya tidak menyebut kurung-kurung tersebut. Jadi matriks A kalau Anda tuliskan ya Anda awali dengan buka kurung. Matriks A baris pertamanya bla 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 misalnya, baris keduanya berisi bilangan bla bla bla. Maka Anda sudah paham bahwa semua itu dituliskan di dalam kurung biasa atau dituliskan di dalam kurung siku. Oke, saya harap Anda paham dan saya ingin sedikit tadi menyinggung bahwa buku jari tangan ini bisa digunakan untuk memahami konsep matriks dan bahkan juga bisa membantu Anda melakukan operasi matriks, tentu dengan didampingi terlebih dahulu oleh orang tua atau teman yang bisa membantu Anda ya. Sebelum saya lanjut ke materi lain, karena Anda nanti akan saya ajak untuk belajar tentang jenis-jenis matriks, kemudian operasi pada matriks, kita akan menggunakan contoh yang sederhana. Saya ingin cek ulang sebentar pemahaman Anda mengenai konsep matriks ini ya. Coba Anda tebak berapa ordo dari matriks ini ya. Misalnya, saya punya matriks A
baris pertamanya adalah negatif 2, 1. Baris keduanya adalah misalnya 3, 4. Coba tebak ordo matriks A berapa? 2 kali 2 ya, karena barisnya 2, kolomnya 2. Satu lagi ya, misalnya saya punya matriks baris pertamanya 1, 5, 0. Baris keduanya 3, 4, 1. Berapa ordonya ya? Barisnya 2, kolomnya 3. Berarti ordonya adalah 2 kali 3 ya, karena mempunyai 2 baris dan mempunyai 3 kolom. Saya kira mudah sekali ya. Tenang saja, kita akan pelan-pelan. Saya akan coba pelan-pelan. Anda bisa putar kembali video ini jika ada yang belum Anda pahami ya. Itu adalah konsep dasar matriks. Nah, kalau Anda sudah mengenal matriks itu bagaimana menuliskan, saya akan ajak Anda untuk belajar tentang jenis-jenis matriks ya. Saya yakin mahasiswa saya, khususnya yang tunanetra, Anda punya kemampuan mengingat yang sangat luar biasa, lebih keren daripada saya. Saya nanti akan memberikan contoh dan saya akan lihat-lihat di slide saya karena tentu saya kurang fasih nih untuk mengingat-ingat angka ya. Saya akan lanjutkan menjelaskan Anda tentang jenis-jenis matriks ya. Matriks yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah matriks 0 ya. Matriks 0 ini merupakan matriks yang setiap elemennya selalu bernilai 0. Saya kira mudah ya. A matriks berukuran misalnya 2 kali 2, baris pertamanya 0, 0, baris keduanya adalah 0, 0 ya. Jadi semuanya 0, maka disebut dengan matriks 0 ya. Kemudian yang kedua adalah matriks baris ya. Oke, matriks baris merupakan sebuah matriks yang hanya terdiri dari baris saja. Misalnya ya, saya punya matriks A sama dengan ya, kalau saya menarasikannya lebih lengkap ya. A sama dengan buka kurung ya, baris pertamanya 1, 5, 7, negatif 2, tutup kurung. Hanya terdiri dari satu baris, maka disebut dengan matriks baris. Selanjutnya adalah matriks kolom ya. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya matriks A, baris pertamanya 5, baris keduanya 7, baris ketiganya 6. Ada 3 baris satu kolom ya, maka disebut dengan matriks kolom ya. Selanjutnya ada juga matriks bujur sangkar atau matriks persegi ya. Matriks bujur sangkar atau matriks persegi yang merupakan matriks yang mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Contoh matriks yang berordo 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya ya. Kolom baris sama dinamakan dengan matriks persegi atau matriks bujur sangkar ya. Saya kira tidak perlu saya berikan contohnya, Anda bisa membayangkannya. Selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang komponen-komponen selain diagonal utamanya bernilai 0. Atau bisa juga kita menjelaskan bahwa matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua komponennya bernilai 0 kecuali komponen diagonal utamanya. Nah, pasti Anda bingung nih, diagonal utamanya itu yang mana? Nah, Anda harus paham dulu tentang diagonal utama suatu matriks ya. Saya simulasikan seperti ini ya. Jika Anda punya matriks A dengan ordo 4 kali 4, maka komponen diagonalnya atau diagonal utama matriksnya adalah komponen yang letaknya di A11, bayangkan posisinya. Kemudian agak ke bawah ke kanan sedikit itu ada A22, di bawah ke kanan sedikit lagi ada A33, dan yang paling ujung ada A44. Kalau Anda tadi sudah paham konsep matriks, Anda pasti bisa membayangkan ya. Jadi diagonal tuh yang itu loh, A11, A22, A33, A44. Jadi baris sama kolomnya sama ya. Jadi Anda bisa bayangkan gimana letak dari diagonal tersebut dan contohnya. Saya coba berikan contoh tentang matriks diagonal ini ya. Misalnya saya punya matriks A ukurannya 3 kali 3 ya. Baris pertamanya 1, 0, 0.
baris keduanya 0, 3, 0, dan baris ketiganya adalah 0, 0, 2. Coba Anda bayangkan ya, baris pertamanya tadi 1, 0, 0, kemudian yang kedua 0, 3, 0, kemudian yang ketiga 0, 0, 2. Semuanya 0 kecuali diagonal utamanya, maka disebut dengan matriks diagonal ya. Saya lanjutkan ke matriks berikutnya, yaitu matriks identitas ya. Matriks identitas ya merupakan sebuah matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Jadi sepertinya ya, bukan sepertinya ya. Jadi Anda harus paham kalau matriks identitas ini sama seperti yang tadi, matriks diagonal, tetapi diagonalnya nilainya 1 ya. Saya berikan contoh matriks identitas ini ya. Saya punya matriks I, lambangnya itu I kalau untuk identitas ya, berukuran 3x3 misalnya. Baris pertamanya adalah 1, 0, 0, kemudian baris keduanya adalah 0, 1, 1, dan baris ketiganya adalah 0, 0, 1. Ya, diagonalnya itu nilainya 1 semua. Jadi dinamakan matriks identitas ya. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang jenis matriks yang selanjutnya, yaitu matriks skalar ya. Matriks skalar merupakan sebuah matriks persegi yang nilai semua komponen pada diagonal utamanya sama dan yang lainnya bernilai 0. Jadi sama tadi kayak matriks diagonal ya, cuman diagonalnya itu nilainya harus sama ya, nggak boleh beda-beda. Saya kasih contoh sama, matriks A berukuran 3x3, baris utamanya adalah 2, 0, 0, kemudian baris keduanya 0, 2, 0, kemudian baris ketiganya 0, 0, 2. Perhatikan diagonalnya nilainya sama semua, 2, 2, 2. Maka disebut A ini adalah matriks skalar. Lanjut lagi ke jenis matriks selanjutnya, yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen yang ada di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Bayangkan, ada diagonal utama dan di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Saya kasih contoh agar Anda lebih paham ya. Saya punya matriks A yang kita sebut matriks segitiga atas ya. Berukuran 3x3. Baris pertamanya adalah 1, 2, negatif 1 misalnya. Kemudian baris duanya 0, 4, 2. Kemudian baris ketiganya adalah 0, 0, 4. Anda bayangkan di bawah diagonal utamanya itu nilai 0, 0 membentuk segitiga, maka disebut dengan matriks segitiga atas ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikannya ya. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen yang ada di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi yang bernilai 0 itu nilai-nilai di atas diagonal utamanya ya. Saya kasih contoh kembali untuk Anda. Saya punya matriks, misalnya matriks B ya. Matriks B ini ukurannya 3x3 yang paling mudah Anda bisa pelajari. Baris pertamanya adalah 1, 0, 0. Kemudian baris keduanya 3, 6, 0. Kemudian baris ketiganya ya 1, 2, 3. Saya ulangi, saya khawatir tadi ada yang salah ya. Baris pertamanya adalah 1, 0, 0, kemudian baris keduanya 3, 6, 0, baris ketiganya 1, 2, 3. Anda perhatikan ada 3 nilai 0 sebagai komponen di atas diagonal utamanya ya. Letaknya di B berapa coba kalau Anda ini ya, sambil saya mengorek kemampuan Anda tadi sebelumnya, maka 0-0-nya itu terletak di B1, 2, B1, 3 dan B2, 3. Maka disebut dengan matriks segitiga bawah. Anda coba buat contoh-contoh secara mandiri ya untuk memperdalam pemahaman Anda. Well, sekarang kita akan masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Anda perlu mengenal tentang kesamaan matriks ya. Pahami dulu pengertiannya. 2 buah atau lebih matriks dapat dikatakan sama apabila
memiliki jumlah baris dan kolom yang sama dan memiliki nilai komponen yang sama. Dengan kata lain, matriks-matriks tersebut adalah matriks yang sama saja. Yang beda hanya namanya, ada nama matriks B, matriks A. Kalau matriks A sama dengan matriks B, sebenarnya keduanya sama, cuma berbeda nama saja ya. Saya akan kasih contoh ya, agar Anda lebih mudah memahami tentang kesamaan matriks ya, karena kesamaan matriks ini nanti sering ada soal-soal yang digunakan dan akan keluar di ujian Anda ya. Saya punya matriks A misalnya ya, matriks A itu yang paling mudah aja, berukuran 2 x 2 ya. Baris pertamanya adalah 3, 4, baris keduanya adalah 14 dan X. Diingat-ingat ya, baris pertamanya 3, 4, kemudian baris keduanya 14X. Kemudian saya punya matriks B, ukurannya 2 x 2. Baris pertamanya adalah A, 2B, kemudian baris keduanya adalah 14, 5. Jika A sama dengan B, jadi ternyata matriks A ini sama dengan matriks B, maka tentukanlah nilai dari misal tentukan nilai dari X plus A plus B. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari nilai X, A, dan B dari dua matriks tersebut. Oke, sekarang kita selesaikan masalah yang saya berikan kepada Anda. Karena matriks A dan matriks B itu sama, maka Anda bayangkan matriks A dan B itu posisi-posisi komponen yang bersesuaian ya. Anda coba bayangkan, A tadi komponennya berapa ya? 3, 4, baris pertama, 14X di baris kedua. Kemudian yang matriks B ada matriks B tadi ada A, 2B di baris pertama, kemudian ada 14 dan 5 di baris kedua. Karena sama, maka A sama dengan 3 ya. Kenapa 3? Karena A letaknya di B11. 3 letaknya di A11 bersesuaian, maka nilainya sama. Karena tadi sudah dijelaskan A sama nilainya dengan matriks B. Maka A sama dengan 3 ya. Selanjutnya 2B sama dengan, lihat letaknya 2B sama dengan 4, maka B-nya ketemunya sama dengan 2 ya. Kemudian yang terakhir X. X tadi letaknya di A, di matriks A adalah di A22. Sedangkan di B22 nilainya adalah 5, maka X sama dengan 5. Karena Anda tadi dapat A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 2, dan X sama dengan 5, maka X plus A plus B sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Saya harap Anda bisa memahami tentang kesamaan matriks dan itu adalah contoh soal yang paling dasar. Anda nanti bisa memperdalamnya ya. Saya lanjutkan ke materi terakhir di pertemuan ini. Semoga Anda tetap semangat ya. Kita masuk ke operasi-operasi pada matriks. Ada beberapa nanti yang ingin saya jelaskan. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks ya. Kita mulai dari penjumlahan matriks ya. Kita mulai dari penjumlahan matriks. Beberapa matriks dapat dijumlahkan apabila jumlah baris dan kolom dari matriks-matriks tersebut itu sama. Saya akan langsung ke contoh soal untuk menghemat waktu ya, dengan soal sederhana saja ya. Contoh penjumlahan matriks. Matriks pertama misalnya matriks A dijumlahkan dengan matriks B, maka syaratnya ukuran matriks A dan ukuran matriks B harus sama ya. Misal matriks A 2 x 2, komponen baris pertamanya adalah negatif 1, 2, kemudian di baris keduanya adalah 3, negatif 6. Diingat-ingat ya, atau Anda bisa mencatatnya di Excel ya. Excel itu sangat bermanfaat untuk mempelajari matriks bagi Anda yang tunanetra ya. Kemudian saya punya matriks B, baris pertamanya adalah 3,5, kemudian baris keduanya adalah 1,5. Ingat ukuran matriks antara A dan B sama ya. Maka A plus B tinggal Anda jumlahkan bersesuaian, sesuai dengan komponen-komponen matriks yang bersesuaian ya. Misalnya A11 dijumlahkan dengan B11, A12 dijumlahkan dengan
B12 dan seterusnya. Maka Anda punya matriks A plus B sama dengan baris pertamanya adalah min 1 ditambah 3 ya, hasilnya 2. Kemudian sebelahnya ya di A plus B itu ada hasil dari 2 ditambah setengah, jadi 5/2. Kemudian kita masuk ke baris keduanya, baris kedua matriks A plus B. Kalau kita sebut matriks A plus B itu matriks C ya, matriks baru, maka kita mau mengisi di baris keduanya yaitu C21-nya ya. Baris kedua yang pertama, maka kita peroleh nilai dari 3 ditambah 1 ya, sama dengan 4. Kemudian yang paling ujung yang C22 ya, atau posisinya yang paling bawah, bawah kanan, itu Anda peroleh negatif 6 ditambah dengan 5, hasilnya adalah negatif 1. Maka A plus B, baris pertamanya adalah 2, 5/2, kemudian baris keduanya adalah 4, negatif 1 ya, mudah ya. Pengurangan matriks sekarang, kita masuk ke pengurangan matriks ya. Pengurangan matriks itu aturannya sama dengan penjumlahan. Matriks A dapat dikurangi dengan matriks B apabila jumlah baris dan kolom kedua matriks itu sama. Pokoknya syaratnya itu, konsepnya pun sama. Yang bersesuaian itu Anda kurangi. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh sederhana tapi secara cepat. Misalnya saya punya matriks A ya, matriks A ukurannya 2x2, ukurannya 2x2, kemudian baris pertamanya 51, baris keduanya 3, negatif 1. Kemudian matriks B saya punya berukuran 2x2 juga karena harus sama ukurannya, baris pertamanya 2, negatif 4, kemudian baris keduanya 1,5 ya. Maka A dikurangi B, seandainya kita membuat nama baru A dikurangi B itu adalah matriks C, maka isinya ya, isinya matriks C nanti adalah C11, C12, C21, C22 ya, Anda isi. Berarti untuk C11-nya diperoleh dari 5 dikurangi 2 ya, hasilnya 3. Dengan cara yang sama, coba Anda ingat-ingat kembali, maka Anda peroleh di C12 itu 5, kemudian di C21 itu 2, kemudian di C22 itu negatif 3/2 ya. Saya kira itu mudah untuk Anda pahami ya. Nah, terakhir yang Anda harus lebih fokus, Anda harus lebih serius, walaupun tadi sudah serius ya, itu Anda akan belajar tentang perkalian matriks. Jangan bernafas, jangan berkedip karena ini harus fokus sekali ya. Oke ya, masuk tadi ke perkalian matriks. Ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar dan yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama dulu ya, bagaimana cara menyelesaikan perkalian matriks dengan skalar atau bilangan real tertentu. Ini mudah ya. Saya langsung akan pada contohnya. Misalnya, saya punya matriks A berukuran 2x2 ya, yang paling sederhana saja. Baris pertamanya adalah 2, 3. Baris keduanya adalah negatif 1, 5 ya. Maka kalau Anda diminta untuk mencari 2A, Anda dapat menuliskannya 2A sama dengan 2 dikali matriksnya tadi ditulis di sebelah kanannya ya. Tapi biasanya tanda kalinya juga nggak ditulis, nggak apa-apa. Jadi 2A sama dengan 2 sampingnya adalah matriksnya. Kemudian tinggal Anda kalikan komponen-komponennya dengan bilangan 2 tadi. 2A sama dengan baris pertamanya 4, kemudian 6, baris keduanya adalah negatif 2, 10. Kenapa 4? Diperoleh dari 2x2. Kenapa 6? Diperoleh dari 2x3. Dan seterusnya ya. Itu mudah saya kira ya. Saya ingin memberikan contoh satu lagi ya untuk perkalian dengan skalar ini ya. Karena nanti soalnya pasti tidak segampang itu ya, karena saya hanya ingin menanamkan konsep dasar saja ya kepada Anda ya. Saya berikan contoh satu lagi, misalkan saya punya matriks A, ukurannya 2x2, baris pertamanya adalah 2, 1, baris keduanya adalah negatif 3, 4, dan B adalah matriks yang berukuran 2x2 juga tentunya ya. Baris pertamanya adalah 1,
negatif 3, baris keduanya negatif 4, 2. Anda diminta menentukan 2 kali matriks A plus B. Kalau Anda susah membayangkan, saya coba menarasikan ya. Anda tuliskannya itu 2 buka kurung A plus B tutup kurung. Jadi Anda kerjakan A plus B-nya dulu, baru dikalikan 2 ya. Ingat-ingat kembali isian dari matriks A dan matriks B. Kemudian kalau Anda jumlahkan ya, kalau Anda jumlahkan seharusnya A plus B itu adalah baris pertamanya 3, negatif 2 ya. Kemudian baris keduanya negatif 7, 6. Karena harus dikalikan 2, maka hasil akhirnya adalah matriks baru yang nilai baris pertamanya adalah 6, negatif 4, dan baris keduanya adalah negatif 14, 12. Anda sambil mengkoreksi, ikut mengerjakan. Jika saya ada yang salah, Anda juga bisa koreksi ya. Karena saya berusaha memberikan contoh-contoh yang sederhana saja. Saya yakin kemampuan mengingat-ingat itu Anda lebih jago daripada saya ya. Itu penjumlahan dari matriks ya, dan juga pengurangan sederhana dan perkalian matriks dengan skalar, bilangan real. Nah, ini yang harus Anda kuasai benar-benar, yang harus Anda pelajari lebih fokus tentang perkalian matriks dengan matriks ya. Sebuah matriks A dan matriks B itu dapat dikalikan apabila ya, Anda ingat-ingat, jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Misalnya ya, saya punya matriks A ukurannya 2 kali 2. Dikalikan dengan matriks B ukurannya 2 kali 3. Apakah bisa dikalikan? Ya, bisa. Karena jumlah kolom dari matriks A, yaitu 2 ya, sama dengan jumlah baris dari matriks B, yaitu 2 juga. Sehingga kedua matriks tersebut dapat dikalikan dan hasilnya nanti adalah matriks baru yang ukurannya atau ordernya, barisnya ya, kita sebut nanti misalnya matriks perkalian AB itu hasilnya adalah matriks C ya. Hasilnya nanti adalah matriks C yang barisnya mengikuti matriks A dan kolomnya mengikuti matriks B. Oke, sebelum lanjut saya akan cek dulu ya, misal ya. Matriks 3 kali 4 dikalikan dengan matriks 4 kali 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah matriks 3 kali 6. Pokoknya diingat-ingat saja. Baris mengikuti matriks yang pertama, kolom mengikuti matriks yang kedua. Misal lagi nih, matriks 2 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 5. Bisa dikalikan, hasilnya adalah matriks 2 kali 5. Bisa dipahami ya, saya kira mudah ya. Nah, yang penting selanjutnya adalah bagaimana sih melakukan perkalian matriks. Saya coba gunakan contoh sederhana. Kalau tadi kita punya matriks A, ukurannya 2 kali 2 ya. Dikalikan dengan matriks B, 2 kali 3. Nah, sebelum Anda mengerjakan, Anda coba bayangkan dulu bahwa hasil dari perkalian matriks itu nanti adalah matriks baru ya, matriks baru perkalian AB yang ukurannya 2 kali 3. Ingat kembali ya, karena saya menemukan mahasiswa sering lupa ya. Ingat barisnya mengikuti matriks A dan kolomnya mengikuti matriks B. Bayangkan ya. Berarti komponen matriks atau bilangan penyusunnya akan berjumlah 2 kali 3. Yaitu ada 6 bilangan. Kan barisnya 2, kolomnya 3 ya. Isinya matriks A kali B atau matriks C ya, itu ada 6 bilangan. Jika kita sebut perkalian matriks AB menghasilkan matriks baru yang kita sebut tadi matriks C, maka komponen matriks C, ingat, baris pertamanya adalah ya C11, C12, C13. Ya, dibayangkan dulu. Kemudian baris keduanya, baris kedua dari C tadi, hasil perkaliannya adalah C21, C22, dan C23.
Oke, bisa dipahami? Matriksnya akan berukuran 2 kali 3. Oke ya, saya akan kasih contoh langsung ya. Saya coba akan membuatkan contoh untuk Anda. Oke, saya coba menggambarkan kepada Anda bahwa A kali B itu dapat dituliskan langsung tanpa spasi ya. Kalau ada matriks A dikali B itu cukup Anda tulis AB saja di MS Word ya, tidak perlu menggunakan tanda kali ya. Saya tadi menyampaikan kepada Anda kalau matriks A kali B itu menghasilkan matriks baru. Misal kita sebut C ya. C sama dengan, nah matriks A Anda tuliskan, kemudian di sampingnya Anda tuliskan juga matriks B. Maka saya punya tadi AB sama dengan C sama dengan matriks pertama ya. Misalnya kita coba dulu berusaha memahami konsep perkalian dengan memberikan contoh huruf yang mengisi matriks ya. Misal matriks A itu 2 kali 2, baris pertamanya adalah, agar lebih mudah tidak terlalu panjang ya menarasikannya, baris pertamanya adalah AB. Kemudian baris keduanya adalah CD. Kemudian yang matriks B itu baris pertamanya adalah EFG, kemudian baris keduanya adalah HIJ. Oke ya, tadi hasilnya kan komponen matriks C ya, ada baris pertamanya C11, kemudian C12 ya, kemudian C13. Terus yang baris keduanya adalah C21, C22, dan C23 ya. Nah, sekarang Anda bayangkan ada 6 komponen yang ada di situ, kita fokus mau isi. Si C kecil-kecil tadi isinya berapa sih? Anda bebas mau ngisi di mana dulu, mau fokus di baris pertama, kemudian baris kedua, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu terserah Anda. Tapi untuk lebih mudahnya, saya ingin mengajari Anda fokus di baris pertama. Jadi kita akan isi C11, C12, dan C13 ya. Caranya bagaimana? Anda mengisikan per komponen itu dengan mengalihkan matriks A dengan matriks B, komponen-komponen yang bersesuaian itu dikalikan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Langsung saja ya, saya berikan contoh ya. Untuk mengisi C11, maka Anda fokus di baris pertama matriks A dan kolom pertama matriks B. Ingat, baris pertama tadi AB, kolom pertamanya si B tadi EF. Maka hasilnya adalah AE ditambah BH. AE itu maksudnya A kali E ya, kemudian BH itu maksudnya B kali H. Untuk mempermudah aja ya. Kemudian fokus ke komponen yang sebelah kanan dari C11, tetap di baris 1 itu ada ada C12 ya. C12, maka Anda fokus di baris pertama matriks A, kemudian di kolom kedua matriks B. Maka Anda punya C12 itu isinya adalah AF plus BI. Saya lanjutkan ke C13. C13 berarti fokus di baris pertama matriks A dan kolom ketiga matriks B. Maka hasil C13 adalah AG plus BJ. Dengan cara yang sama, Anda akan dapatkan C21 itu sama dengan CE plus DH, kemudian C22 adalah CF plus DI, kemudian C23 ya, C23 itu berarti yang paling bawah ya, Anda fokus ke C23 berarti baris kedua matriks A, kolom ketiga matriks B. Anda peroleh CG ditambah DJ ya. Saya tadi sampaikan di awal bahwa sebenarnya konsep ini dengan mudah Anda pelajari menggunakan telapak tangan ya. Saya akan ajari Anda dan saya harap Anda bisa didampingi oleh teman atau keluarga Anda. Sehingga nanti ketika Anda mengerjakan matriks, Anda bisa memanfaatkan buku jari tangan Anda ya. Saya narasikan seperti ini tadi ya. Ini adalah matriks pertama, saya gunakan tangan kiri saya, kemudian tangan kanan saya anggap sebagai matriks B ya. Matriks A 3 kali 3 misalnya ya, saya gunakan matriks A 3 kali 3, matriks B misalnya 3 kali 3 juga ya, agar Anda lebih memahaminya ya.
Untuk mencari C, berarti kalau 3 kali 3 dikalikan 3 kali 3 dalam kasus ini, kita mendapatkan matriks C itu hasilnya juga 3 kali 3. Kalau kita mau isi C satu-satu, maka fokus di sini nih. Fokus di telunjuk yang tangan kiri dengan tangan yang kanan itu di kolom 1. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah dengan ini kali ini. Nah, Anda nanti bisa dibantu merabakan oleh keluarga Anda. Ini nanti letaknya di C11. Kalau C12 di mana? C122 berarti fokus di sini dengan di baris yang ini ya. Sini kali ini ditambah ini dengan ini kalikan ini dikalikan ini. Nanti ketemulah C12 ya. Oke, saya harap Anda bisa memahaminya ya. Anda harus ekstra semangat. Jangan mudah menyerah kalau Anda merasa sulit, tapi saya yakin Anda bisa ya. Nah, terakhir sekarang kita akan masuk ke contohnya ya. Saya kira sudah panjang sekali, semoga Anda tetap semangat ya. Saya punya matriks A berukuran 3 kali 2 dikalikan dengan matriks B berukuran 2 kali 3 ya, bisa dikalikan ya karena jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Karena A itu ordonya 3 kali 2 dan B ordonya adalah 2 kali 3, maka hasilnya nanti adalah matriks baru, yaitu matriks C ya, yang ordonya adalah 3 kali 3 ya. Saya akan coba narasikan untuk Anda. Matriks A itu baris pertamanya adalah negatif 1, 7. Kemudian baris keduanya adalah 6, 4. Kemudian baris ketiganya adalah 3, 2. Sedangkan matriks B, baris pertamanya adalah negatif 4, 1, 6. Dan baris kedua adalah 2, negatif 4, 1. Nah, kita coba akan mengisi dulu ya yang C11. C11 diperoleh dari negatif 1 dikalikan dengan negatif 4 ditambah dengan 7 dikali 2. Hasilnya sama dengan 18. Sekarang geser tetap di baris 1, kita akan isi C12. C12 berarti adalah negatif 1 kali 1 ditambah 7 dikali negatif 4 ya. Hasilnya adalah negatif 29. Lanjut ke C13 ya. C13 itu diperoleh dari negatif 1 dikalikan 6 ditambah 7 dikali 1. Hasilnya adalah 1. Tinggal 2 baris lagi, tetap semangat ya. Sekarang kita akan isi C21. C21 berarti 6 kali negatif 4 ditambah 4 kali 2, maka hasilnya adalah 16. Lanjut lagi, saya akan coba lebih cepat, lanjut lagi ke C22 ya, baris 2 kolom 2. C22 berarti 6 kali 1 ditambah 4 kali negatif 4, hasilnya adalah negatif 10. Lanjut ke C23 ya, berarti hasil dari 6 kali 6 ditambah dengan 4 kali 1, hasilnya adalah 40. Anda sambil ikut mengoreksi ya. Kemudian baris terakhir, kita sudah mau selesai nih ya, di baris terakhir itu ada C31 ya, kita mau mengisi C31 ya. C31 berasal dari 3 dikali negatif 4 ditambah 2 kali 2, maka hasilnya adalah negatif 8. Lanjut ke sebelah kanannya, kita akan mengisi C32. Maka C32 ini adalah hasil perkalian dari 3 kali 1 ditambah 2 kali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 5. Dan terakhir di paling ujung bawah kita akan isi C33. C33 berasal dari 3 kali 6 ditambah 2 kali 1. Hasilnya adalah 20 ya. Agak panjang tapi saya kira Anda bisa ya. Nah, demikian tadi perkenalan Anda tentang matriks ya. Singkat ya, singkat atau panjang ya, semoga Anda tetap semangat. Anda sudah belajar tentang konsep matriks, jenis-jenis matriks, dan operasi pada matriks. Saya harap Anda berhasil
Dan jika belum paham, putar kembali videonya ya. Saya yakin Anda bisa. Tetap semangat belajar, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.